Kayak sorry mas, kayaknya putus ya. Apa dia aku doang? Mungkin boleh dikit Pak dari tengah ke akhirnya penjelasan. Oke, resesi itu kondisi di mana uh, pertumbuhan GDP-nya itu negatif 2 kuartal berturut-turut, terus adanya unemployment yang meningkat. Unemployment itu pengangguran ya, tingkat penganggurannya meningkat. Jadi penurunan ekonomi dan juga peningkatan dari pengangguran. Oke. Nah, kalau itu karena ada di topik juga nih, sebenarnya ada hubungannya nggak sih antara resesi dengan mungkin pergerakan kita belakangan ini? Kalau itu aku percaya sih biasanya pelaku pasar tuh dia lebih bereaksi duluan sebelum adanya berita atau segala macam, biasanya sih gitu ya. Jadi dia bereaksi duluan sehingga apapun yang terjadi nanti itu bisa dalam tanda kutip bisa price in gitu, bisa terrefleksikan. Nah kalau misalnya ditanya apakah, ya aku juga sejujurnya aku juga nggak tahu dan juga nggak terlalu perhatiin sih apa reaksi-reaksi yang seperti itu, karena itu nggak jadi fokusnya aku. Oke. Nah, kalau gitu sebenarnya kan sekarang ini dengan banyaknya yang beredar dan rumor-rumor yang beredar, apalagi bilang kondisi ekonomi secara global juga tidak stabil dulu gitu ya. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita mereka yang bisa dibilang kayak yang bisa dibilang turun lumayan dalam. Ini gimana sih cara kita merespon itu? Kalau aku lihat dari sebelum-sebelumnya kan aku mulai di 2000, aku pertama lihat kan 2012 ya. Dari 2012 sampai sekarang itu setiap tahun ada aja berita buruknya. Itu kalau teman-teman ikutin, setiap tahun selalu ada yang bilang tahun depan market crash. Selalu ada aja gitu. Selalu ada aja yang bilang kayak tahun depan market bakal crash, tahun depan market bakal crash. Tapi ketika tapi kan nggak pernah ada yang tahu gitu kan. Contoh misalnya 2013 itu IHSG kita turun cukup kan 25% ya di tahun itu ya, karena ada krisis di Eropa, utang Yunani dan sebagainya. Habis itu 2015 taper tantrum, Amerika naikin suku bunga, jadi duitnya balik lagi gitu. Kayak sekarang lah lebih kurang. Kemudian 2016 Brexit, habis itu Donald Trump terpilih jadi presiden Amerika. Ya 2017, 18, 19 itu trade war, beritanya tuh trade war, perang dagang Cina Amerika. Terus 2020 COVID, yaitu COVID benar-benar crash. 2018 itu ada yang bilang siklus 10 tahun, 98, 2008, 2018. Ya, 2018 orang semua antisipasi bakal crash, ternyata nggak crash juga. Akhirnya ternyata 2019 malah naik, ISG-nya naik kenceng. 2020 crash karena COVID. 2021 masih COVID. 2022 ada inflasi. Ya, setiap tahun pasti akan ada aja berita buruknya. Tapi pada akhirnya kita percaya dari 2012 sampai sekarang IHSG naik terus. Meskipun memang ada beberapa tahun dia turun. Nah, jadi kalau menurutku ya mungkin berita-berita negatif itu bisa membuat pasar saham kita turun sementara, tapi pada akhirnya long term trajectory-nya tetap naik kan. Nah, manfaatkan kesempatan-kesempatan itu. Oke. Berarti tiap tahun sebenarnya emang ada aja berita buruk. Tapi sebenarnya gimana ya? Kita mau nggak mau juga kita pasti tetap pakai dengan kita dan itu orang yang selling. Terus sebenarnya boleh nggak sih selling itu kita mending jaga kita atau sebenarnya kita malah waktunya sekarang kalau bisa koreksi gitu atau gimana? Selama fundamental dari bisnisnya itu masih tetap solid ya, masih tetap kuat, masih harganya masih murah, bisnisnya masih bagus. Kalau menurutku kalau misalnya ada uang lebih ya ambillah, selama kita punya view long term ya. Kalau misalnya short term kan setahun 2 tahun ya saya nggak tahu IHSG mau kemana, tapi 10 tahun saya yakin IHSG akan naik gitu. Kalau bisa kita punya view itu panjang, sebenarnya justru short term movement kayak gitu itu bisa memberikan kesempatan. Karena kalau misalnya nggak ada itu, kapan lagi kita bisa beli perusahaan-perusahaan bagus di harga yang murah gitu kan. Kalau misalnya nggak ada itu, semua perusahaan bakal naik-naiknya terus.
dan sangat susah kita beli di harga murah. Tapi karena justru ada yang kayak gitu-gitu, ada yang panik, ada yang outlooknya jadi negatif segala macam, ya itu kita justru jadi satu kesempatan. Selama ya perusahaan masih tetap intact ya, company-nya masih fundamental masih oke, harganya masih bagus, prospeknya masih cerah, ya menurutku harusnya tuh jadi satu kesempatan untuk kita beli yang banyak. Oke, walaupun kondisinya lagi kurang bagus, justru kita cari kesempatan aja ya, dan kesempatan itu untuk masuk ke saham-saham yang sebenarnya skor gitu, dan nanti bisa dijual lebih banyak juga. Nah, gimana sih sebenarnya cara tuh screening saham? Apakah cukup mau fundamental atau sebenarnya kita harus kubusin ke berita-berita dan yang beredar gitu? Kalau aku pribadi, aku cuma mau nyari 2 jenis saham. Yang pertama perusahaan yang bagus banget, harganya wajar nggak apa-apa, nggak terlalu murah nggak apa-apa. Yang penting dia fair lah, perusahaan yang bagus banget. Yang penting jangan kemahalan. Terus yang kedua adalah aku pengen perusahaan yang nggak usah terlalu bagus nggak apa-apa, tapi murah banget gitu. Jadi terlalu murah gitu. Nah, jadi dua kategori ini. Nah, cara aku screeningnya ya kalau misalnya perusahaan yang bagus banget, kalau di Midas itu kita ada bikin toolsnya, kita lihat dari return on equity, return on investment, return on capital, kita lihat dari situ. Kita lihat trennya dalam beberapa tahun terakhir, return dari bisnisnya itu berapa persen sih dari mereka tanam modal, habis itu mereka beli mesin, returnnya berapa dari situ. Nah, kalau misalnya itu tinggi nih, misalnya returnnya tinggi, dan itu terjadi bertahun-tahun, nah bisa jadi itu company yang bagus. Nah, selain company yang bagus, kita bisa identify kayak gitu. Aku juga pengen belinya tuh waktu harganya lagi murah. Nah, jadi kalau misalnya banyak perusahaan di bursa yang bagus itu juga ada gitu. Ada beberapa yang bagus, cuma ada juga yang mahal. Nah, yang mahal ya kita nggak beli. Kita cari yang perusahaan yang bagus, harganya masih murah. Nah, itu yang justru jadi kasih kesempatan kita untuk bisa ambil. Nah, cara screeningnya cek aja ROE 5 tahun terakhir berapa, 10 tahun terakhir berapa, terus lihat valuasinya berapa. Terus yang kedua yang murah banget, perusahaan yang nggak bagus-bagus banget nggak apa-apa. Ya ini tipe-tipe perusahaan yang kayak cyclical, kemudian yang turnaround, yang kayak gitu-gitu. Yang aku lihat ya dari valuasi dulu. Jadi aku lihat dari PE ratio-nya dulu, ini murah nggak gitu. Kalau misalnya murah, terus cek kenapa kok dia bisa dijual semurah ini, dia lagi menghadapi masalah apa, prospeknya ke depan 1-2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan ada katalis apa nih yang bisa bikin dia mendapatkan laba lebih besar. Nah, jadi kalau misalnya yang kedua ini yang cyclical dan sebagainya ini, menurutku baca berita itu ada pentingnya juga sih, karena dari situ kita dapat beberapa insight lah soal company-nya itu. Ya, misalnya kita lihat batu bara, kita lihat misalnya migas ya, itu kan harus lihat beritanya juga, baca makronya juga sedikit. Tapi pada akhirnya kalau bisa ketemu sahamnya murah dan juga dia punya katalis ya, itu satu kesempatan sih menurutku. Jadi caranya sih seperti itu. Oke. Karena saya udah dibahas sedikit soal saham cyclical, contohnya itu migas itu batu bara. Apakah tahun ini batu bara tuh sebenarnya sangat berpotensi untuk naik gila-gilaan ya tahun malu gitu. Atau karena kondisi saat ini tertahan? Kalau menurutku batu bara labanya masih akan tetap tinggi ya. Jadi laba perusahaannya masih akan tetap tinggi karena kita bisa lihat harga batu baranya tetap tinggi. Begitu juga dengan harga minyak, meskipun minyak turun sampai di bawah 100, di bawah 80, tapi sepanjang tahun ini sampai sekarang harga migas kan tinggi sekali. Even harga migas itu selama di atas $60, itu perusahaan migas tuh masih pesta pora sebenarnya. Di atas $60 per barel itu sebenarnya masih pesta pora, masih untung besar gitu. Ya mungkin di kuartal 3 mungkin bukan kuartal 3, kuartal 4 mungkin kan, ini kan udah September akhir ya. Perusahaan migas mungkin labanya ada turun sedikit gitu. Tapi sepanjang tahun ini harusnya perusahaan migas, batu bara dan juga supportingnya yang ngebantu untuk eksplorasi, yang ngebantu untuk kontraktor batu bara dan kontraktor migas, itu harusnya mereka akan dapat untung besar sekali.
Oke, berarti masih berpotensi ya, makin tinggi ya dari sektor migas dan juga batu bara. Oke, mungkin ini ada yang nanya nih. Ya. Kalau kamu bilang UMTR itu ada sebuah company, gimana dengan Kobeksindo ya? Kobeksindo ya. Kalau Kobeksindo aku kurang hafal. Tapi kalau misal United Tractor, kalau waktu 98 dulu kan United Tractor itu selain dia punya alat berat UT, habis itu dia juga punya kontraktor batubara kan, Tama yang terbesar. Nah, dan juga pas itu ada commodity boom. Jadi ya sebenarnya semua kayak misalnya contoh batubara deh, mau Kobeksindo, mau United Tractor, mau Hexa, ya ketika misalnya batubaranya boom, batubara boom itu kan harga batubaranya naik kan. Ketika harga batubara naik berarti ada demand yang tinggi atau enggak supply-nya turun. Nah, artinya kalau misalnya demand tinggi atau supply turun, berarti kan pasti ada usaha untuk menggenjot produksi. Nah, ketika untuk menggenjot produksi, mereka akan pasang alat berat, traktor, ya mereka untuk keruk ya, kemudian yang truk yang gede itu untuk ngangkut batu bara. Jadi pasti perusahaan-perusahaan kayak Kobeksindo traktor, kemudian United Tractor, kemudian kayak Hexa itu pasti akan kena dampak bagus. Nah, masalah apakah dia jadi wonderful company? Menurutku masih ada yang lain yang lebih wonderful sih selain itu. Tapi kalau untuk sekarang ya memang mereka cuannya ketiban durian runtuh lah. Jadi bagus sih. Oke, semoga menjawab ya buat nanya. Nah, mungkin ini ada dua orang yang tanya soal sektor gas gimana tuh juga prospek gas di depannya. Prospek sektor migas. Kalau sektor migas nih sebenarnya problemnya sebenarnya mirip-mirip dengan batu bara, fossil fuel, karena banyak terakhir kan isu ESG yang mereka membatasi kayak pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan non ESG, perusahaan-perusahaan fossil fuel, mereka nggak bisa dapat pendanaan gitu, misal untuk mereka berinvestasi. Misalnya aku perusahaan minyak gitu, aku mau ekspor tambang di ekspor offshore gitu, misalnya aku mau ke lepas pantai, itu kan bikin satu rig kemudian drilling ke bawah itu kan mahal ya, bisa ratusan juta dolar. Begitu juga tambang batu bara itu juga untuk ngegali itu kan juga butuh resource yang nggak dikit. Seringkali perusahaan-perusahaan tadi itu mereka harus melakukan pinjaman, ya maksud pinjaman. Sedangkan kalau misalnya ESG terakhir kan mereka kayak membatasi, bank nggak boleh nih pinjemin ke yang non ESG, yang fosil. Akhirnya mereka nggak bisa tuh ekspansi kapasitas produksinya. Nah, kalau misalnya itu terjadi, akhirnya mereka ngapain ya? Mereka bagi dividen aja kepada investornya gitu. Nah, akibatnya apa kalau misalnya mereka nggak invest untuk nambah produksi? Ya, supply dari batu bara dan migas itu ya segitu-segitu aja. Apalagi kalau misalnya migas ya, minyak dan gas itu makin tahun satu sumur migas, makin tahun tuh produksinya pasti akan turun. Karena kan makin tua, cadangannya makin sedikit, itu pasti akan turun. Nah, kalau misalnya nggak ada investasi untuk menambah cadangan baru, produksi migas tuh makin tahun kan makin turun terus. Nah, ketika makin turun terus, tapi demandnya naik. Kalau misalnya demand minyak itu setahun tuh naik 2% rata-rata, tapi produksinya makin turun. Akibatnya terjadi apa? Supply shock gitu. Supply-nya terlalu rendah untuk mengimbangi demand. Nah, sehingga ya harga migas yang no wonder bisa naik, batu bara juga no wonder dia bisa naik. Nah, prospek ke depan migas tuh setauku untuk eksplorasi dan juga drilling itu perlu waktu lumayan lama, 7 tahun. Jadi ada waktu 7 tahun itu laggingnya 7 tahun. Jadi ya apalagi sekarang perang, menurutku meskipun ada penurunan sementara, sih di minyak, tapi ya who knows gitu ya. Yang penting yang ku tahu selama minyak di atas $60 ya semua perusahaan migas tuh masih pesta lah. Oke, semoga menjawab ya tadi dua orang yang udah gas. Nah, mungkin last question dari aku sendiri. Mungkin aku mau nanya, kalau misalkan ini sempat beberapa kali
indeks asing, indeks luar itu banyak yang bilang koreksinya cukup dalam kan, sedangkan yang itu bilang ya nggak terlalu ke koreksinya dan nggak lama dari itu juga dia rebound lagi. Nah itu sebenarnya ada hubungan dari mana apa ya kuat itu dibilang defensif. Karena satu mungkin kalau misalnya teman-teman lihat top 10, top 20 perusahaan yang di bursa kita itu perusahaan komoditas. Jadi seperti kita tahu semua bahwa perusahaan-perusahaan komoditas tahun ini tuh lagi pesta semua. Jadi labanya lagi besar-besarnya. Sehingga ya mungkin dari asing lihat atau big fund melihat bahwa perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia ini justru malah meningkat nih labanya, terus valuasinya juga nggak terlalu mahal. Jadi ya mungkin dari situ ya mereka beli ya, I don't know. Tapi kalau misalnya kita menghubungkan ya karena dengan kita melihat top 10, top 20 perusahaan di bursa itu perusahaan komoditas yang lagi pesta, ya bisa jadi karena dia punya resilient di situ ya karena kita eksportir komoditi yang besar sekali. Jadi ya ada inflow masuk ke situ ya otomatis ya kita juga tertopang lah. Oke, berarti karena komoditas kita juga kuat banget ya, makanya aku lihat kita menang. Oke, mungkin karena udah lebih dari 30 menit di bawah, thank you so much ya udah ngobrol-ngobrol hari ini dan dapat insight dari Kogali sendiri. Thank you. Jadi sekali lagi itu dan aku masih hari kayaknya agak kurang banget dan kayaknya agak masalah jadi sampai kurang. Oke, sekali lagi so much ya. Thank you. Oke, buat teman-teman aku ingetin jangan lupa ada OVO buat barang jangan ikutan. Thank you. Bye.